Saya tuh excited banget di bulan ini. Kalau saudara tipe kayak saya yang suka kayak dengerin khotbah-khotbah di gereja kita, di YouTube Keluarga Allah Jakarta gitu ya. Saudara bisa ngelihat dari tahun ke tahun, kita itu pernah membahas tentang yang namanya covenant. Tapi satu hal yang saya rasakan, semakin lama semakin dibahas, itu semakin dalam. Saya berdoa ya, satu demi satu tidak terkecuali saudara masuk dengan covenant dengan Tuhan. Covenant of greatness. Itu digenapi ke atas kehidupan setiap kita. Seberapa banyak yang mau lambai-lambaikan tangan, tepuk tangannya yang terbaik bagi Raja di atas segala Raja. Wow. Hari ini judulnya adalah Salib, Cawan, dan Kemuliaan. Biasanya orang kalau judulnya salib dan cawan doang, biasanya langsung kabur gitu, gak mau dengerin khotbahnya lagi. Tapi hari ini judulnya adalah salib, cawan, dan kemuliaan. Dan hari ini saya akan bahas dari kemuliaan dulu. Kenapa? Karena namanya manusia ya harus ada diiming-imingi sesuatu dulu. Kalau khotbahnya tentang salib dan cawan gitu. Saya yakin gak semua orang bisa langsung menerimanya begitu saja. Tapi hari ini saya tuh teringat dengan kisah anak saya gitu ya. Ketika saya datang gitu, saya bawa toys. Saya bawa toys ini kan kayak iming-iming gitu kan ya. Saya bawa toys, saya panggil dia itu baru mau bisa jalan gitu. Jadi kayak berusaha merangkak, dia berusaha maju terus, dia berusaha jalan terus, dia berusaha walaupun berdiri jatuh lagi. Dia berusaha mendekat sama saya sampai dia kerahkan mungkin kekuatannya, otot-ototnya dia masuk. Begitu datang, dia terima toysnya. Setelah itu dia minta gendong. Begitu saya gendong, dia sudah lupa toysnya. Dalam kehidupan setiap kita ya, apapun visi Tuhan, apapun janji firman Tuhan, apapun itu akan mengarahkan kita untuk semakin dekat dengan pribadinya. Tapi setelah kita memperolehnya, bukankah yang terbaik adalah kita berjalan bersama Tuhan, hidup dekat-dekat Tuhan, hidup digendong sama Bapa. Amin. Seberapa banyak yang mau? Sekali lagi tepuk tangannya bagi Raja di atas segala Raja. Saya mau ajak saudara buka di dalam Matius 20. Ayat 20 sampai yang ke-21. Satu kisah yang sangat terkenal sekali. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudaraku. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Ini satu ayat yang sudah sangat terkenal. To be honest, ketika saya dengar ayat ini dulu, selalu kayak bilang, apa sih Bu? Saya tuh kayak terbayang sama ibu-ibu yang bangga banget sama anaknya. Yang kayak, ini loh anakku gitu. Karena ibu itu kan saking sayangnya sama anak, kadang-kadang gitu kan. Jadi setiap kali saya baca ayat ini dulu tuh kayak, gak usah segitunya kali Bu gitu. Tapi ketika saya membaca dan merenungkan lagi, saya itu bisa mendapatkan gambaran yang berbeda dari seorang ibu ini. Ini adalah seorang ibu yang tahu bahwa Tuhan itu punya rancangan besar dalam kehidupan anak-anaknya. Dan dia tahu itu, dan dia insist itu terjadi buat anak-anaknya. Dan saudara tahu ibu ini siapa? Ibu ini namanya adalah Salome. Jadi Salome ini kalau saudara ingat ada orang-orang yang terus menyertai Yesus selama proses penyalipan itu. Ketika Yesus memanggul salibnya ada ibu-ibu yang ngikutin terus dari belakang. Bahkan ketika Yesus disalib, bahkan Yesus ketika sudah dikubur dia yang ngasih rempah-rempah. Nah ini adalah salah seorang ibu yang mengikuti Yesus. Ini adalah ibu yang punya iman luar biasa. Ibu yang cinta Yesus luar biasa. Ini adalah seorang ibu yang benar-benar punya iman luar biasa. Dan apa yang ibu ini lakukan? Dia mempersembahkan anaknya bagi Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu sukses itu bukan cuma di bumi Pak. Tapi juga sukses di surga. Saya berdoa atas tempat ini ya, dibangkitkan Salome atas tempat ini. Sehingga dalam kehidupanmu bukan cuma engkau yang diselamatkan, bukan cuma engkau yang dipakai Tuhan. Sampai anak-anakmu, engkau mempersembahkan dan mendoakan anak-anakmu untuk terus masuk di dalam kerajaan Allah. Bukan cuma itu, dipakai Tuhan lebih lagi. Seberapa banyak yang mau? Oh yes, tepuk tangannya bagi Raja di atas segala Raja. Jadi. Karena saya melihat seberapa banyak orang tua kalau anaknya lagi salah jalan. Datang ke hamba Tuhan gitu.
datang ke hamba Tuhan bilang, Cik, atau pastor gitu. Ini tolong anak saya, doakan anak saya pastor, doakan anak saya. Tapi seberapa banyak kalau anaknya baik, nih ya perhatiin. Anaknya baik mulai masuk di dalam gereja, mulai masuk di dalam komunitas, mulai sering pelayanan. Nah, mulai sering ke gereja. Biasanya kalau nggak hati-hati suka bilang apa? Gak usah gereja-gereja dan gak usah terlalu banyak pelayanan. Gak usah terlalu pelayanan, terlalu sering dikurang-kurangi lah. Tentu saja kita harus pakai hikmat Tuhan. Tapi ya sungguh-sungguh kalau yang namanya Salome di akhir zaman. Bukan jadi ibu-ibu yang memadamkan api anak-anakmu. Tapi seorang ibu yang mengarahkan terus anak-anak kita supaya masuk di dalam penggenapan janji Tuhan yang luar biasa. Biarlah ada Salome dibangkitkan sehingga anak-anakmu dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Dan Salome tadi yang dia minta apa? Dia minta apa tadi? Tuhan izinkan anak-anakku duduk. Yang satu di kananmu, yang satu di kirimu. Salome tahu satu hal. Saya percaya keluarga-keluarga di tempat ini pasti kepengen anakmu sukses. Amin. Pasti kepengen anak kita pinter, sekolahnya pinter, pekerjaannya juga sukses, punya keluarga yang bahagia. Tapi si Salome ini melihat lebih daripada itu. Bukan hanya sukses di bumi, tapi juga sukses sampai kepada kekekalan. Dibawa Tuhan masuk di dalam kemuliaan sampai pada akhirnya nanti. Yang mau tepuk tangannya bagi Yesus Tuhan. Oleh sebab itu berdoa bagi anak-anak kita. Biarlah yang keluar jangan anak setan gitu ya. Karena kalau anaknya setan berarti ibunya apa? Berdoa bagi anak-anakmu. Speak blessing buat anak-anakmu. Saya selalu mendoakan anak saya. Saya selalu speak blessing. Walaupun nanti ketika aduh anakku Tuhan kok males ke gereja. Saya nangis-nangisnya di hadapan Tuhan. Tapi kalau saya doa sama dia, saya speak blessing. Hal ini juga dialami oleh Pastor E.A. Adeboye. Kalau saudara masih ingat, Pastor E.A. Adeboye adalah pemimpin gereja terbesar saat ini di dunia. Jemaatnya belasan juta jiwa. Saudara tahu, waktu masih kecil, Pastor E.A. Adeboye ini tinggal di sebuah daerah kumuh. Daerah ini adalah daerah orang miskin. Bisa ngebayangin? Nah, di daerah orang miskin ini, Pastor E.A. Adeboye dan keluarganya adalah orang termiskin di situ. Bisa ngebayangin gak? Udah daerahnya miskin, kumpulannya orang miskin, dia orang paling miskin, keluarganya paling miskin. Bahkan dikatakan Pastor E.A. Adeboye punya sepatu itu baru umur 18 tahun. Ada gak di sini yang baru punya sepatu umur 10 tahun aja? Hampir gak ada mungkin ya. Sekarang anak-anak kecil sudah dipakein cantik-cantik gitu ya. Udah ada brandednya, merek-merek. Zaman itu Pastor E.A. Adeboye benar-benar yang termiskin dari yang termiskin. Tapi walaupun bangkit dari orang miskin, orang tuanya, mamahnya selalu speak ke Pastor E.A. Adeboye. Kamu diangkat Tuhan naik, setiap perkataanmu nanti satu kali kelak kamu akan berbicara di hadapan jutaan jiwa. Dan jutaan jiwa itu akan mendengarkan engkau. Dan itu kejadian. Senggol kanan kirinya kalau saudara punya anak, ayo speak blessing upon your family. Speak blessing buat anak-anak kita. Sehingga anak kita masuk di dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Tepuk tangannya sekali lagi bagi Yesus Tuhan. Tadi judulnya apa? Salib, cawan, kemuliaan. Kan kita tadi bahasnya kemuliaan dulu. Berarti sekarang kita masuk di dalam apa? Cawan. Salib dan cawan. Deng, deng, deng. Saya bacakan satu ayat lanjutannya dari ayat yang kita baca tadi. Matius 20 ayat 22 sampai 23. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tapi hal duduk di sebelah kananku atau sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Yesus ini ngomong apa sih? Tadi kan minta Tuhan, taruh anakku satu di kananku, taruh anakku satu lagi di sebelah kirimu Tuhan, kan gitu. Tapi Yesus jawabnya apa? Wait, kamu yakin mau minta itu? Kamu yakin sebab yang kamu minta itu mahal harganya. Yang kamu minta itu besar loh. Kalau kita
punya posisi setinggi itu, berarti ada cawan yang harus kita minum. The thing is, cawan itu apa sih? Cawan itu apa? Proses. Cawan adalah bicara tentang proses yang harus kita jalani. Cawan bicara tentang harga yang harus kita bayar. Kemuliaan gak akan datang tanpa pengorbanan, Pak. Oh, gak ada yang amin loh. Kemuliaan bukan milik orang yang duduknya paling depan, santai-santai, gak ngapa-ngapain, terus tiba-tiba deng-deng kemuliaan datang. Enggak. Kemuliaan tidak didapatkan dengan orang-orang yang santai-santai gak mau berjuang, tiba-tiba dapat gak mau jalanin cawannya, tiba-tiba dapat kemuliaan. No. Cawan adalah jalan masuk kepada kemuliaan. Artinya Yesus lagi bilang apa sih? Yang kamu minta, kamu sudah mikir belum? Itu harganya mahal. Yang kamu minta, itu besar loh. Kamu bisa gak minum cawan itu? Dalam Alkitab Bapak Ibu Saudaraku, ada banyak orang yang dibawa Tuhan naik. Tapi mereka berhasil meminum cawan mereka. Saya mau bacakan di dalam 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai yang ke-10. Saya bacakan ya. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Ini adalah satu doa yang luar biasa, satu doa yang sangat terkenal, bahkan kita sering menyanyikan lagunya gitu ya. Dan tadi kalau saudara baca di ayat 9, Yabes lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya. Kalau kita dapat kayak gitu biasanya langsung apa? Amin gitu kan ya. Kita tidak tahu cawan apa yang sudah Yabes minum. Di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudaraku, biasanya nama seseorang, arti nama seseorang itu mengacu kepada kehidupan orang tersebut. Contohnya misalnya Abram, tadinya namanya Abram diganti dengan sengaja oleh Tuhan jadi Abraham. Karena Tuhan punya maksud, dan setelah itu benar-benar dia jadi bapak banyak bangsa. Nah, di dalam kehidupan Yabes, saudara tahu gak artinya Yabes apa? Kesakitan, tadi sudah kita baca. Offset artinya kesakitan. Kenapa? Karena ibunya itu waktu dia ngelahirin Yabes, dia ngalami penderitaan. Dia ngalami penderitaan yang luar biasa. Kalau kita baca di Alkitab, memang gak dijelasin detail. Tapi saya tahu di minimum di awal kehidupannya Yabes, dia itu ngalami kesakitan, dia ngalamin penderitaan. Gimana gak sakit saudaraku? Coba kalau saudara dikasih nama kesakitan gitu sama mama saudara. Itu gak kepahitan udah puji Tuhan. Coba dikasih nama kayak, bocai gitu. Bocai itu apa sih bahasanya? Gak bagus gitu. Atau dikasih nama misalnya, sakit. Itu apa gak kayak, jadi bahan celaan gitu saudaraku. Dan saya percaya si Yabes ini dia ngalamin banyak hal dan dia minum cawan itu. Kenapa? Kalau saudara lihat doa yang sangat terkenal, apa? Kiranya engkau memberkati aku, apa? Terus, dan memperluas daerahku. Kalau saudara dengar dan melihat cerita ini, masih mau lanjutin lagi boleh? Kalau saudara lihat doa ini bukan doa yang semena-mena sama Tuhan. Tuhan berkati aku, enggak. Ini adalah doa dari orang yang rendah hati. Orang yang benar-benar minta Tuhan, minta penyertaan Tuhan. Tuhan jangan lepasin aku enggak bisa. Berkati aku supaya aku bisa sukses. Karena kalau enggak sama Tuhan, aku enggak bisa Tuhan. Proses, kalau disikapi dengan baik, kalau saudara diproses Tuhan dan respon saudara baik, itu akan mendapatkan humility. Saudara akan memperoleh yang namanya kerendahan hati. Saya percaya ini juga yang diperoleh sama si Yabes. Dia minum cawannya walaupun mungkin dia ngalami kepahitan, dia ngalami yang namanya kesakitan. Tapi dia minum cawan itu sampai sungguh-sungguh. Jawaban doanya itu dia dimuliakan lebih daripada saudara-saudaranya. Biarlah itu yang terjadi ke atas kehidupan pribadi lepas pribadi tempat ini. Engkau gak menghindari cawanmu, engkau minum cawanmu sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan atasmu. Tepuk tangannya yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu gak mempromosikan orang yang lari dari cawan.
Tuhan tidak mempromosikan orang yang kabur. Begitu ada masalah langsung kabur, cari jalan pintas. Tuhan akan mempromosikan orang yang setia dengan cawan dan menyelesaikannya sampai akhir. Di dalam Alkitab banyak sekali saudaraku. Saudara tahu kisah Yusuf? Yusuf. Kalau kita ngelihat sekarang, Yusuf itu jadi Perdana Menteri. Yusuf dimuliakan. Yusuf itu benar-benar dibawa Tuhan naik tinggi. Semua kalau ngelihat mau jadi Perdana Menteri, mau semuanya. Semuanya dapetin janji Tuhan, jadi great, mau semuanya. Tapi mau gak, bisa gak makan cawan seperti yang Yusuf alami. Cawannya Yusuf itu sumur loh Pak. Cawannya Yusuf itu dikhianati. Cawannya Yusuf itu diolok-olok. Cawannya Yusuf itu apa? Difitnah. Cawannya Yusuf itu penjara. Kalau anak Tuhan gak bisa ngeliat ini, begitu ada cawan di depannya langsung gak Tuhan-Tuhanan lagi. Gak usah ke gereja. Aku sudah ngikutin jalan Tuhan loh Tuhan. Aku sudah pelayanan. Aku sudah pondok Daud. Tapi kenapa masalah ini tidak berlalu? Kalau gak hati-hati anak Tuhan, come on. Haleluya, bukan haleluya lagi. Halelupa sama Tuhan. Mulai pelan-pelan menghindar. Mulai pelan-pelan lupa kuasa doa itu nyata. Mulai pelan-pelan mulai mundur dari pelayanan. Ada masalah dikit. Langsung kayak keluar dari komsel. Keluar dari pelayanan. Come on. Come on keluarga Allah. Engkau gak selemah itu. Cawan yang ada di depanmu hadapi. Cawan yang ada di depanmu minum. Sampai engkau melihat kemuliaannya dinyatakan atas hidupmu. Tepuk tangannya bagi Yesus Tuhan. Kita lihat kehidupan Daud. Daud juga sama. Daud itu dipilih jadi raja sejak zaman dia masih kecil gitu. Dia masih kecil, dia sudah diurapi jadi raja. Tapi alih-alih dia jadi raja, dia malah dikejar-kejar mau dibunuh Pak. Alih-alih dia mau jadi raja, dia malah dicariin terus. Sampai dia ngalami yang namanya gua Adulam. Ada gak orang-orang yang ngalami gua Adulam dalam hidupmu sekarang? Saudara ngerasa saudara terisolasi. Saudara ngerasa kalau saudara keluar, banyak masalah datang merintang menerpa. Hadapi gua Adulamu dengan kekuatan yang dari Tuhan, amin. Karena begitu Daud keluar, dia terus ngikutin itu cawannya diikutin terus. Akhirnya sungguh-sungguh dia diangkat jadi raja. Kita bisa berdiri di tempat ini. Semua karena Yesus itu sudah minum cawannya. Kalau enggak kita enggak akan ada di sini, come on. Yesus itu menyelesaikan cawannya sampai akhir. Yesus itu menyelesaikan cawannya even though itu sangat berat. Salib itu dikatakan hukuman yang terkejam sepanjang masa. Kalau hukuman mati ya tinggal enak gitu selesai. Tapi Yesus itu hukuman mati yang begitu menyakitkan. Tapi dia minum cawan itu supaya apa? Supaya engkau hidup berkemenangan, hidup di luar kutuk, hidup penuh kemuliaan Tuhan. Tepuk tangannya bagi Yesus Kristus Tuhan. Oleh sebab itu hadapi cawanmu, apapun itu. Karena cawan itu adalah tiket menuju next level, ada amin. Hadapi cawan kita, jangan kabur. Memang hindari cawan itu rasanya enak. Rasanya enak ya, cepet ya, kayak ya jalan pintas gitu, jalan instan. Namanya hindarin cawan. Contoh nih saudara lagi butuh banget gitu. Butuh sesuatu dan saudara langsung utang. Kayaknya tuh kayak instan banget gitu ya, cepet gitu. Saudara butuh apa, langsung lakuin jalan pintas. Rasanya cepet. Tapi kita harus tahu kalau tidak ada cawan maka tidak akan ada kebesaran. Gak ada cawan tidak akan ada kesaksian. Tidak ada cawan akan tidak ada kemuliaan. No pain no gain. Kalau gak ada salib gak ada mahkota. Tapi saya berdoa atas IR jam 12 di tempat ini. Saudara terima yang namanya mahkota dari Tuhan. Saudara sanggup menghadapi cawanmu sampai akhir. Tepuk tangannya bagi Yesus Tuhan. Pertanyaannya gimana caranya kita ngadepin cawan kehidupan? Mungkin ada yang masih bingung, cawan itu datangnya kapan sih Ci? Gitu. Ada yang masih nanya, cawan itu datangnya kapan? Loh, cawan itu datang kapan aja Pak. Cawan selama kita masih nginjek ini ya bumi ini. Cawan itu akan selalu datang dengan bentuk dan rupa dan waktu yang berbeda-beda. Jadi gak perlu khawatir saudara nyari-nyari cawan. Cawan akan mendatangi hidupmu.
Tapi pertanyaannya, gimana caranya kita ngadepin cawan? Karena kalau cawan tidak saudara hadapi, hidup saudara tuh kayak muter-muter gitu aja loh. Nanti muter-muter baliknya di situ lagi. Kalau saudara cawannya saudara diemin, nanti cawan yang sama saya yakinkan saudara akan kembali lagi dalam hidupmu. Jangan amin kalau ini. Cawan yang sama itu harus diselesaikan. Kalau enggak kenapa? Ya balik lagi. Saudara muter-muter. Caranya gimana? Kita mau belajar dari Yesus itu sendiri. Markus 14 ayat 32 sampai yang ke-36. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudaraku. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi jangan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Wow, Yesus kayak gitu loh. Yesus bilang, Tuhan kalau emang ini kau izinkan terjadi dalam kehidupanku. Dan memang ini kehendakmu. Jadilah itu dalam kehidupanmu. Mental yang seperti ini yang dia mau. Amin. Tapi tadi kita ngelihat Yesus itu kan 100% Allah. Tapi pada saat jadi manusia Yesus 100%. Manusia ayat yang kita baca dia gentar loh Pak. Jadi kalau engkau gentar Yesus juga pernah gentar. Kalau engkau takut, Yesus pernah jauh lebih takut sampai keluar titik darah, tetesan keringetnya itu sampai kayak darah. Saudara ngalamin kegentaran, kebingungan saat ini, dia jauh lebih menakutkan pada saat itu yang dia alami. Jadi dia tahu what you feel, dia tahu apa yang kau alami, dia tahu apa yang saudara rasakan. Dia tahu bagaimana caranya menaklukkan cawan yang paling menakutkan sepanjang sejarah di muka bumi ini. Caranya gimana? Apa yang Yesus lakukan? Tadi ayat yang kita baca caranya gimana? Yesus berdoa. Hadapi dengan doa yang kuat. Doanya Yesus bukan doa formalitas, yang penting doa. Ada gak di sini yang penting doa? Oh saya juga harus bertobat. Seringkali kadang gak, yang penting kan doakan Tuhan. Gak boleh gitu. Yesus ketika dia menghadapi cawannya, Yesus melakukan doa yang kuat. Bukan doa yang penting doa, bukan doa yang biasa-biasa saja. Yesus doa dengan sungguh-sungguh, segenap kekuatannya dia berdoa. Karena kenapa? Kalau saudara pikir-pikir, murid-muridnya itu kan jalan sama-sama Yesus. Aktivitas sama-sama Yesus. Muridnya pada saat itu semuanya loh, bukan cuman satu orang, semuanya ngantuk, semuanya capek. Berarti Yesus harusnya capek juga enggak? Harusnya capek, harusnya ngantuk juga. Tapi kenapa pada saat itu yang lain ngantuk? Yesus berusaha, gimana caranya pokoknya dia harus berdoa. Karena kalau enggak dia enggak kuat. Yesus tahu itu, Yesus bisa memilih tidur. Tapi Yesus daripada dia tidur, dia pilih doa. Bukan cuma satu kali doa, come on. Saudara baca lagi ayatnya. Bukan cuma 2 kali doa. Yesus 3 kali doa, bahkan di dalam ayat Lukas 22 ayat 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan apa? Kekuatan. Pada saat saudara berdoa, tahu gak? Kekuatan yang dari surga itu dia berikan ke dalam kehidupanmu. Dari engkau yang tadinya gak kuat, come on. Dari engkau yang tadinya udah mau mundur. Dari engkau yang tadinya udah mau nyerah. Tapi ketika engkau berdoa, engkau dapat kekuatan yang dari Tuhan, itu yang bisa memampukan kita untuk melewati cawan kita. Amin. Tepuk tangannya bagi Yesus Tuhan. Tahu gak saudaraku? Getsemani itu artinya apa? Jadi kan tadi Yesus kan doanya sengaja di taman Getsemani. Getsemani itu artinya pemerasan minyak. Minyak itu ngomongin soal apa? Pengurapan. Minyak ngomongin tentang urapan. Jadi saya percaya ya, ketika Yesus berdoa bukan cuman kekuatan yang dari surga. Tapi ketika Yesus berdoa ada pengurapan. Pengurapan itu membuat yang tadinya saudara gak bisa jadi bisa. Itu yang namanya pengurapan. Dan itu pentingnya pengurapan dalam kehidupan kita.
Dari yang tadinya nggak bisa, dari yang tadinya nggak kuat, dari yang tadinya nggak mampu, saudara terima pengurapan. Jadi itu atas kehidupan saudara. Saudara jadi mampu, saudara jadi bisa. Apa cawan saudara hari ini? Sakit penyakit kah? Suamimu kah? Istrimu kah? Anak-anakmu kah? Teman sepelayananmu kah? Cawanmu hari ini? Pekerjaanmu kah? Ekonomi yang gak jelas seperti ini kah? Ataukah cawanmu adalah cawan penolakan? Cawan pengkhianatan? Apapun cawanmu. Saya berdoa ya sungguh-sungguh urapan turun ke atas pribadi, lepas pribadi. Urapan Tuhan yang menjadikan dari yang gak bisa jadi bisa diberikan ke atas kehidupanmu. Satu demi satu in the name of Jesus. Terima tepuk tangannya yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Saya itu by the way kemarin itu lihat handphone saya gitu. Jadi handphone saya ini tipe yang di home screen-nya itu keluar foto-foto lama. Jadi suka kayak keluar sendiri foto berapa tahun yang lalu gitu. Memoris gitu ya. Ketika dibuka saya itu ngelihat fotonya itu banyak dan fotonya itu kertas. Semua kertas. Jadi ini adalah kertas doa. Ada nggak di sini yang sudah berjemaat di sini dari tahun 2018, 2019 ada? Mas udah jemaat, nah ada banyak ya. Nah pada saat itu ketika saya baca itu tuh adalah satu kertas doa yang kami bagikan pada saat Pondok Daud kalau masih ingat ya. Jadi di gereja kita waktu membangun Pondok Daud itu kira-kira tahun 2018 atau 2019 setiap hari beda-beda PIC-nya. Nah khusus di harinya tim kami itu hari Senin kami bagiin kertas doa. Jadi bagi orang-orang yang punya pergumulan, bagi orang-orang yang butuh didoakan itu boleh nulis di situ. Wah nulis gitu, ada yang nulis sedikit, ada yang nulisnya kecil gitu. Nah dimasukkan ke satu box. Dari satu box itu kita doain bareng-bareng di situ. Setelah itu nggak didiemin aja, setelah itu saya fotoin satu-satu, saya sebarin ke tim saya. Jadi biar sama-sama didoain lagi di rumah. Nah karena itu foto keluar lagi, saya mulai bacain tuh satu-satu. Saya ngelihat ada yang punyanya Ci Aling ya, ada masih ada tulisannya. Ini ada sakit, ada benjolan dan segala macam harus berangkat ke Pineng. Tolong doakan ini supaya sembuh. Saudara tahu, ini tahun 2025. Sembuh tahun berapa Bu? Langsung sembuh pada saat itu. Saudara, dari yang tadinya dari kertas doa itu minta didoakan. Gak lama berikutnya kesembuhan just like that. Nih orangnya ada di sini. Tepuk tangannya bagi Raja di atas segala raja. Bukan cuman itu, ada banyak sekali saudaraku. Kemarin saya bacain lagi. Wah, ada yang tulisannya kecil-kecil banyak sekali. Jadi ketika saya baca, ini orang benar-benar semua aspek kehidupannya tuh kayak di-cut satu-satu sama Tuhan. Keluarganya berantakan, bisnisnya berantakan, kesehatannya berantakan. Itu datang dan dia bilang saya bukan gereja sini tapi saya mau cari Tuhan di sini. Dia datang dan tiap kali datang minta didoain. Makanya jadi tahu kan. Nah setelah itu kalau saudara ingat kita buka lagi tuh. Covid kan tutup lama. Kita online terus tutup buka lagi lah Pondok Daud yang di Kids Impact. Kalau saudara masih ingat hari Sabtu doang pada saat itu. Nah pada saat itu saya setelah melayani muncullah si ibu ini. Saya lupa ingat. Masih ingat gak sama saya? Iya ingat Bu. Gimana saya mau kesaksian satu demi satu yang tadinya hancur dibalikkan begitu saja sama Tuhan, yang tadinya keluarganya hancur dipulihkan lagi, yang tadinya bisnisnya hancur dipulihkan lagi, yang tadinya semua kesehatannya hancur dipulihkan just like that oleh Tuhan. Tepuk tangannya bagi Raja di atas segala raja. Senggol kanan kirinya, ayo datang Pondok Daud, ayo bangun doa yang kuat, bangun doa yang kuat. Kenapa? Kalau enggak saudara enggak bisa loh jalanin itu sendiri. Karena cawan itu proses dan pertanyaannya yang seringkali banyak orang ngomong, sampai kapan prosesnya? Ya kan? Seringkali kita juga gak tahu kan. Sampai kapan prosesnya? Setiap orang prosesnya juga gak tahu sampai kapan. Setiap season prosesnya berapa lama juga gak pernah tahu. Sebagian orang kalau ngadapin proses bukannya doa malah gak Tuhan-Tuhanan lagi. Atau begitu ngadepin proses malah Tuhan kenapa ini terjadi dalam hidupku. Doa yang kenapa senggol kanan kirinya gak menggerakkan surga Pak.
Doa yang menggerakkan surga adalah doa yang kuat, come on. Doa yang menggerakkan surga adalah doa yang penuh iman. Tangisanmu tidak menggerakkan hatinya Tuhan. Imanmu itu yang menggoyahkan hatinya. Saya berdoa atas tempat ini ya, kita berdoa sampai sungguh-sungguh kita bisa menghadapi cawan itu dan kita dimahkotai oleh Tuhan. Jadi dalam kehidupanmu. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, jangan hadapi cawanmu sendirian. Malam sebelum Yesus menghadapi semua cawan penyalipan, Yesus itu gak pergi ke taman Getsemani sendirian. Dia ngajak siapa? Dia ngajak murid-muridnya. Dan anyway murid-muridnya banyak. Tapi yang diajak naik lagi cuma 3 orang pada saat itu. Jadi di dalam step kehidupan Yesus ngalami si cawan ini, dia punya orang-orang yang selalu mendampingi kehidupannya. Yesus sengaja ngajak murid-muridnya ikut serta. Tahu nggak saudara, nggak semua cawan itu bisa kita lalui sendirian. Nggak semua cawan itu kita bisa lalui tanpa orang-orang tahu. Ada cawan-cawan tertentu yang saudara hanya bisa kuat kalau saudara berjalan dengan orang yang tepat. Kadang-kadang bukan doa, kemenangan itu bukan ditentukan dari hanya sekedar doa yang kuat. Doa harus. Tapi kemenangan ditentukan dengan siapa yang mendampingi hidupmu secara roh. Yang menjaga-jagai engkau secara roh. Senggol kanan kirinya, ayo join komsel. Bagus. Boleh gak pindah komsel? Boleh. Kalau saudara merasa gak cocok, cari komsel yang tepat. Cari komsel di mana saudara tahu urapan itu mengalir dari atas ke bawah. Karena yes, urapan mengalir dari atas ke bawah. Saudara teri dengan siapa saudara ada submit di bawahnya. Urapan itu turun. Jadi cari komsel yang tepat. Cari komsel yang cocok. Yang gak boleh senggol kanan kiri. Pindah-pindah komsel. Ke komsel ini berantem. Pindah ke yang lain. Berantem lagi. Pindah ke yang lain. Berantem lagi. Yang salah KKS-nya, gerejanya, Yesusnya apa orangnya gitu ya. Kadang-kadang perlu ditanyakan kepada diri sendiri. Kalau cuma sekali pindah oke, fine. Tapi kalau pindah-pindah gak boleh saudaraku. Cari komsel yang tepat. Karena kalau sendiri seringkali gak bisa ngadepin cawannya. Dan bukan cuma itu, orang tua, come on. Anak-anakmu butuh engkau loh. Anak-anakmu butuh pendampingan dari orang tua. Belajar untuk jadi Salome-Salome yang sensitif akan apa yang dialami anak-anak kita. Anyway, saya punya teman. Saudaraku. Nah, teman saya ini punya anak. Dari beberapa anaknya itu ada satu anaknya ini yang bisa dibilang kayak agak gimana gitu ya, mau dipites juga gimana. Jadi tipe-tipe yang dikasih tahu gak bisa, dikasih tahu baik-baik gak bisa, dikerasin gak bisa, digalain makin gak bisa, tipe yang gitu. Nah ini anak waktu masih SD itu kalau nangis itu tipe yang kayak nangisnya itu panjang, lama, nadanya sama tapi berjam-jam gak berhenti-berhenti. Pernah tahu gak ya anak gitu? Nah kami pernah pada saat itu saya satu mobil dan kebetulan macet. Jadi yang tadinya cuma 1 jam ditempuh jadi 5 jam. Nah ketika 5 jam ada sesuatu yang gak menyukakan hatinya dan dia nangis. Tahu gak saudara? Nangisnya itu volumenya besar gitu. Nadanya sama tapi berjam-jam gak berhenti-berhenti. Saudara bisa bayangin gak? Udah dipancing makanan, dipancing mainan, dikasih ini tuh gak bisa semuanya. Nangisnya rata semuanya. Ini benar-benar cawannya mamahnya gitu ya. Jadi dia benar-benar, tapi saya bersyukur ya sama teman saya ini teman yang luar biasa banget. Dia terus dampingi anaknya, sampai satu momen anaknya tuh cuman ngomong satu hal, I don't know, saya nggak tahu kenapa. Tapi ketika kalau saya ngelihat mama, saya tuh rasanya kayak hatiku sakit, rasanya kayak nggak seneng. Saya nggak tahu kenapa. Lagi dicari lagi, digali lagi, didampingi walaupun sakit tuh itu anak yang kayak gitu. Dan perkataannya nusuk ke orang tua. Kalau yang jadi mama pasti tahu ya. Aduh rasanya sakit gitu. Udah digedein, disayangi gitu kan ya. Tapi terus didampingi sampai terus ditanyain kenapa. Sampai satu momen dia inget. Jadi ternyata waktu masih kecil. Ini anak pernah nangis. Saudara kan pernah tahu lihat gaya nangisnya kan tadi saya cerita. Nangis gak berhenti-berhenti. Akhirnya karena masih kecil nangis gak berhenti-berhenti itu sampai bibirnya biru. Maminya kan panik, harus berhenti nih, gimana caranya kalau nggak bisa nafas.
Dimasukin ke kamar, dikunci. Kalau kamu mau keluar, berhenti nangisnya, langsung berhenti. Begitu dibuka, langsung dipeluk apa segala macam. Tapi dari situ ternyata timbul trauma. Ternyata timbul rasa sakit, tapi dia lupa. Jadi dalam perjalanan kehidupannya dia sendiri juga susah, nih cawan apa sih, gak ngerti. Dia juga gak ngerti, ini aku harus gimana, dia gak ngerti. Pokoknya dia tiap kali lihat mamanya sakit aja itu hatinya. Sampai satu momen dia dengerin POV-nya mamahnya. Dari POV-nya mamanya bilang, itu kalau kamu gak tak masukin, kamu gak berhenti nangis, itu bibirmu sudah biru, mungkin bisa dibawa ke rumah sakit. Dari situ tahu gak saudara, didampingi terus dengan anugerah Tuhan. Sekarang jadi anak yang 180 derajat berubah, jadi anak yang nice, sama maminya benar-benar dekat. Kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Dampingi anak-anak kita. Di dalam setiap season, di dalam kehidupan kita, dampingi anak-anakmu, amin. Dampingi anak-anak komsel kita. Semampu kita, sebisa yang kita bisa, minta Tuhan untuk taruh kepekaan itu di dalam kehidupanmu. Sehingga engkau ngerti ada radarnya, oh ini butuh nih, amin. Jangan lalui cawan itu sendirian, tapi lalui cawan itu dengan orang-orang yang tepat, amin. Jadi atas kehidupan kita. Tepuk tangannya sekali lagi bagi Yesus Tuhan. Yang ketiga, fokus pada tujuan akhir dari cawan yang Anda hadapi. Kalau kita lihat kisah Tuhan Yesus itu gak mau fokus pada rasa sakit. Kenapa? Kalau fokus pada rasa sakit, itu kayak udah gak manusiawi lagi, gak mungkin bisa terlewati. Tapi Yesus itu fokus pada jiwa-jiwa. Yesus itu fokus kepengen menyelamatkan hidupmu dan hidupmu. Ketika dia tuh fokus ke situ, makanya itu yang mendatangkan kekuatan di dalam kehidupan kita. Saya itu teringat pada saat saya mau melahirkan. Saya gak tahu karena banyak cerita beda-beda. Saya melahirkan secara normal by the way. Ketika saya melahirkan itu ada yang namanya kontraksi. Nah di dalam otak saya tuh saya sudah tahu ini tuh kutuk. Jadi saya patahkan gitu. Jadi sebelum waktu hamil dari awal udah segala kutuk sakit penyakit dipatahkan gitu. Segala ini dipatahkan. Nah pada saat itu saya di dalam otak saya itu kutuk. Jadi begitu kontraksi saya cuman mikir oke, sakit itu sebentar. Karena kalau dihitung jadi saya tuh bawa stopwatch kemana-mana gini waktu kontraksi. Sakit itu cuma 30 sampai 45 detik. Setelah itu gak sakit. Nanti nunggu 15 menit, nanti makin cepet kan gitu. Nah pada saat sakit saya lihat sakit itu cuma sebentar. Begitu mau masuk tuh bukaan ke 10, saya nggak tahu ternyata kalau itu tuh bukaan ke 10 mau lahiran nggak tahu. Saya cuma bilang, sus saya mau ke toilet sus gitu. Oh bentar ya bu dicek gitu. Jangan ke toilet dulu, dicek dulu. Oke bukaannya ya. Begitu dicek, mukanya susternya berubah gitu langsung. Kenapa? Jangan ke toilet dulu bu, jangan ke toilet. Langsung lari panggil dokter. Ternyata sudah lahiran. Saya cuma mikir, gak lama ternyata ya, kayaknya baru ke rumah sakit baru sejaman gitu di ruangan itu, tapi udah mau lahiran. Saya percaya itu anugerah Tuhan ya. Tapi ketika saya proses kelahiran itu juga kayak bingung-bingung gitu. Tapi saya fokus walaupun itu sakit, saya fokus. Setelah ini ketemu anak saya. Rasa bahagia seorang ibu ketika berjumpa anaknya, begitu sudah berjumpa, lupa semua rasa sakitnya. Dalam kehidupan kita, cawan apapun, sesakit apapun itu, come on. Lihat yuk ujung akhirnya kemuliaan. Lihat ujung akhirnya dia mengadakan mujizat dalam kehidupan di tengah-tengah keluargamu. Di tengah buat masa depanmu dia mendatangkan mujizat. Fokus sama Tuhannya. Kenapa kalau enggak? Kalau kita fokusnya sama-sama ngejalanin cawan. Fokusnya sama sakit cawannya sama sakitnya. Fokusnya sakit terus, sama-sama loh, cawannya harus tetap dilewati loh anyway. Anyway cawannya udah dalam kehidupan kita, masa ya kita pergi gitu. Nanti balik lagi. Jadi kalau mau ngelalui, kita tuh bisa ngelalui dengan kayak bersungut-sungut. Bisa. Cerita sana sini. Aku gini, aku gitu, bisa. Tapi saudara bisa melalui cawan yang sama. Dengan hati yang penuh damai sejahtera. Dengan hati yang penuh sukacita. Dengan hati yang berpegang erat dan punya iman sama Tuhan. Saya berdoa kalau saudara ngadepin cawan saudara. Saudara ngadepinnya dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Jadi atas kehidupan saudara. Tapi gimana kalau ternyata cawannya itu adalah cawan yang ku bikin sendiri. Contoh nih ya. Ngambil cicilan. Ternyata ada apa tuh namanya? Floating gitu misalnya. Atau gak cukup, gimana nih caranya?
Boleh nggak yuk kalau kita ngadepin ternyata yang kesalahan kita sendiri, akui di hadapan Tuhan. Akui kalau memang kita salah ngambil keputusan. Setelah itu apa? Setelah itu jangan lari dari firman. Udah tahu cicilan gak bisa bayar. Bayarnya pinjem lagi. Nyicil lagi. Nah itu namanya lari dari cawan saudaraku. Kalau saudara tahu come on be a man. Kalau saudara tahu saudara salah. Adepin. Saudara bisa jual apa, gak punya apa-apa, gak apa-apa. Yang penting saudara benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu kemon, menurut Bible gimana? Mungkin dalam kehidupanmu ada engkau yang salah ngambil keputusan nyari jodoh. Tapi engkau sudah terlanjur. Telan pil pahitmu kemon. Walaupun mungkin beberapa tahun di awal saudara harus tangis-tangisan air mata, saudara harus mengalami yang namanya proses yang gak enak. Telan pil pahitmu. Sampai apa? Sampai begitu saudara cawan itu habis, saudara terima kemuliaan dari Tuhan. Keluargamu dipulihkan. Amin. Saya berdoa ya itu yang jadi ke atas kehidupan saudara-saudara di tempat ini. Karena ketika kita tuh ngadepin cawan, tiba-tiba kita itu kayak dibentuk sama Tuhan gitu loh. Kalau saudara mau naik ke atas, tapi kalau saudara belum mengalami proses pembentukan, baru naik sebentar turun. Saya tuh kemarin baca kisah Nuh. Saya baca kisah Nuh dan saya pertama kali lihat insight ini. Kan Nuh itu kan masuk ke Bahtera. Setelah itu kan hujan. Setelah hujan berhenti, Nuh itu harus nunggu setahun lebih loh di dalam Bahtera. Saya tuh cuma nanya sama Tuhan, Tuhan kenapa kok enggak Tuhan hembus saja tuh airnya? Bisa enggak Tuhan hembus? Kan Tuhan Maha Kuasa. Bisa enggak langsung kering 3 hari gitu? Bisa banget gitu. Tapi kenapa kok sampai Nuh itu harus nungguin berapa tahun gitu. Setahun lebih baru dia bisa keluar. Dari sini saya belajar Tuhan menghargai yang namanya proses natural. Tuhan menghargai yang namanya proses pembentukan. Kenapa? Karena dari situ Nuh dibentuk jadi sabar. Dari situ keluar buah-buah ketekunan. Bisa enggak Tuhan membukakan pintu bahteramu sekarang? Bisa banget. Tapi kalau sampai bahteramu itu belum dibukakan pintunya oleh Tuhan. Boleh gak yuk engkau tanya sama Tuhan, Tuhan tak jalanin proses ini. Bentuk aku, pakai aku supaya aku jadi pribadi yang semakin menyenangkan hati Tuhan. Semakin menyerupai Yesus jadi. Atas hidup saudara tepuk tangannya bagi Raja. Di atas segala Raja. Yang terakhir, tetap percaya dan berserah kepada kedaulatan Tuhan. Yesus di Getsemani itu berkata apa? Aba Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Kalau boleh cawan ini lalukan dari hadapanku. Tapi kalau memang ini kehendakmu Tuhan, biarlah itu yang jadi atas kehidupanmu. Pada akhirnya nanti, at the end of the day kalau kita ketemu Tuhan ya, kita tuh gak ditanyain loh sama Tuhan. Gimana, suamimu sudah kembali belum? Enggak loh. Yang Tuhan tanya, apakah engkau memelihara imanmu sampai akhir? Walaupun kau gak lihat. Walaupun engkau sudah percaya, engkau sudah beriman, engkau sudah doa profetik. Sudah mau lakukan semuanya tabur kasih lah, semuanya sudah kau lakukan. Tapi engkau gak ngelihat sampai akhir. Pada akhirnya itu udah bukan suamimu balik, suamimu gak balik, udah bukan itu lagi. Pada akhirnya adalah bagaimana kita memelihara iman kita untuk terus percaya. Untuk terus berserah sampai akhir. Tuhan gak akan lihat gimana proyek-proyekmu udah gede belum di dunia. Seperti yang kamu profetikin sudah dapat belum? Gak ada. Tuhan gak akan lihat itu. Tuhan akan lihat walaupun ada api di depanmu. Engkau berkata, Tuhan kalau aku percaya engkau bisa selamatin aku. Tapi kalau engkau gak selamatin aku tidak akan menyembah patung itu. Aku tidak akan berpaling dari Tuhan. Aku akan terus menyembah Tuhan. Biarlah iman Sadrak, Mesak, Abednego itu ada atas kehidupan anak-anak Tuhan di tempat ini. Iman yang gak peduli mau baik, gak baik kondisinya. Engkau terus tetap bersyukur dan menyembah Dia. Tepuk tangannya bagi Tuhan. Saya minta pemain musik maju ke depan. Berapa tahun yang lalu saudaraku, saya itu punya, kalau zaman dulu, zaman saya, umur 25 plus 30 gitu ya. Itu sudah dianggap kayak, wih harus cepet loh, punya pacar loh gitu. Kalau enggak tuh dianggap kayak sudah, belum waktunya kok enggak dapat gitu lah ya. Jadi pada saat itu ada insecurity lah ya di dalam hati saya. Saya coba, bukan enggak mencoba ya, mencoba tapi enggak berhasil. Dan sampai satu momen saya tuh bilang sama Tuhan, saya tersungkur gitu, saya syaka di hadapan Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan
Saya itu kalau milih bodoh Tuhan. Kalau milih itu salah terus. Boleh gak sih? Pilihin aja Tuhan. Tak serahin ini loh hatiku Tuhan sama Tuhan. Nanti biarlah kalau orang itu, orang yang Tuhan bilang bener ini, minta hatiku ke Tuhan. Kasih no sama orang itu. Bahasa Solo ya. Tuhan berikanlah kepada orang itu. Akhirnya benar, ternyata suami saya itu minta hatiku sama Tuhan. Dan sampai itu ketika saya ketemu lagi lah ya, karena udah teman lama, saya tahu, oh ini jodoh dari Tuhan, saya mantep. Tapi jangan dikit-dikit terus ini ya, kamu jodoh dari Tuhan gitu, gak boleh gitu ya. Nanti ngerah saudaraku, dikit-dikit, wah aku dengar suara Tuhan kamu jodohku, gak ada gitu. Ini masalahnya, ini perjanjian saya sama Tuhan, ini pribadi demi pribadi, kayak saya sama Tuhan gitu. Jadi saya I know exactly ini adalah jodoh yang dari Tuhan. Nah singkat cerita kami jalan, kalau saudara berpikir ini jodoh dari Tuhan, saudara mikirnya apa? Kemuliaan, diberkati Tuhan, nikah lancar, semuanya enak. Baru awal-awal komitmen mau serius saudaraku, huru hara terjadi. Intinya dua belah pihak tidak memberikan restu gitu. Itu huru haranya tuh heboh. Karena sampai kemana-mana gitu lah ya. Kita tuh juga bingung. Dan akhirnya selama kayak setahun lebih kami menjalani itu. Sampai satu momen itu saya udah di titik kayak udah membebani hidup saya begitu rupa. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau sampai Tuhan aku gak nikah sama Ko Hengki pun aku gak apa-apa Tuhan. Saya nangis ngomong itu. Tuhan, kalau sampai bahkan saya gak nikah sekalipun sama siapapun, gak apa-apa Tuhan. Karena apa? Karena Engkau itu adalah suamiku yang sejati. I said that. Engkau suamiku yang sejati. Aku ketemu Engkau tuh suamiku. Aku gak perlu cari apa-apa di dunia ini. Ketika saya ngelepasin itu saudaraku, ya saya lepasin itu. Ketika saya lepasin itu dari hati saya, ada sesuatu yang diangkat sama Tuhan. Beban yang selama ini harus nikah umur segini, harus gini, harus gitu, itu diangkat sama Tuhan. Habis saya doa itu, saya pulang, saya bilang ke pacar saya pada saat itu ya, kita udahan dulu ya. Kita nggak tahu nih arahnya mau gimana, kita sendiri-sendiri aja dulu. Tapi Ko Hengki pada saat itu dia pegang tangan saya, ayo coba sekali lagi, kita doa lagi, kita sama-sama jalanin lagi. Tapi setelah itu kami menjalani itu beda banget. Ngejalani gak dengan beban, nikah kapan udah gak mikir. Mau nikah, mau gak nikah, mau gimana, udah terserah Tuhan lah. Menjalaninya tuh dengan sukacita gitu, seneng tanpa beban. Tahu gak saudaraku? 2 minggu disuruh nikah. Tepuk tangannya bagi Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kita itu ya. Diizinkan Tuhan terjadi. Diizinkan Tuhan untuk melalui sebuah cawan. Bukan tanpa maksud. Saya percaya dari proses pembelajaran itu akan membawa kita masuk ke dalam pengertian yang lebih dalam dan pengenalan kita akan Tuhan. Tahu gak saudara, setelah itu banyak sekali orang-orang wanita-wanita yang insecure. Orang-orang yang batal nikah, gak jadi nikah, yang cerai datang ke saya tanpa sengaja. Ada yang disengaja, ada yang gak disengaja, pokoknya banyak aja datang. Dan saya doakan mereka dan saya ngelihat banyak orang diberkati dengan kesaksian saya. Dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudaraku, seringkali Tuhan izinkan proses itu terjadi untuk membentuk kita dan membawa kita sungguh-sungguh dipakai Tuhan lebih lagi. Amin. Biarlah itu yang jadi atas kehidupan saudara-saudara kuat menghadapi cawanmu dan saudara masuk di dalam kemuliaan. Tepuk tangannya bagi Yesus Tuhan, bangkit berdiri saudaraku. Sama-sama katakan, selidiki aku, Lord. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang. Jadikan ini doamu di hadapan Tuhan. Katakan, selidiki aku, selidiki aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada tersembunyi bagimu.
telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Ini hidup kami Tuhan. Ku Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Lebih lagi katakan telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. ini kerinduanku Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ada sebuah kisah Bapak Ibu Saudaraku. Ada seorang petani yang sedang menuai buah zaitun. Buah zaitun itu kan cantik kan ya. Bulat-bulat ya kan, gemoy-gemoy gitu. Nah si zaitun ini pede banget. Wah aku tuh sudah cantik, gemoy ya kan. Enak dimakan. Jadi habis ini aku pasti dimakan, ditaruh cantik. Tapi ternyata alih-alih dimakan malah zaitun ini dibawa ke tempat pemerasan. Zaitun ini nanya, buah-buah ini loh, kenapa kok kami tuh harus dihancurin? Kenapa kok kami tuh harus diperas gitu? Kenapa kok hidup kami tuh harus diperas sampai gitu? Kami kan udah cantik, hidup kami baik-baik aja. Nggak kenapa-napa kok. Petani cuma bilang satu hal, hidup dalam buahmu, kalau kamu cuma dimakan ya udah selesai. Tapi kalau kamu diperas, kalau kamu dihancurkan dulu, dari situ keluar minyak. Minyaknya buat apa sih? Minyak yang murni itu dijual lebih mahal. Bukan cuma itu, bisa buat menyembuhkan orang, bisa buat mengobati orang. Jadi minyak yang dicari-cari orang. Kalau engkau mau masuk di dalam covenant of greatness, gak bisa kayak, oh yang penting kan aku sudah doa Tuhan, yang penting hidupku fine-fine aja. Tapi dia mau pakai engkau sampai minyak yang murni itu keluar dari tubuhmu, keluar dari hatimu. Sampai engkau tahu engkau bisa dibentuk, dipakai. Bukan cuman yang penting sukses, bukan cuman yang penting hidupnya baik. No. Kau mau dibawa Tuhan besar, kau mau dibawa Tuhan masuk di dalam kemuliaannya yang ajaib kemohon. Tapi engkau harus terima yang namanya pembentukan proses. Kemuliaan tanpa proses pembentukan, engkau dibawa naik sebentar turun, sorry. Tapi begitu engkau masuk di dalam proses pembentukan, ketika engkau dibawa naik, engkau akan terus dibawa naik, semakin naik, masuk di dalam kemuliaan, menuju kemuliaan, jadi kepala dan bukan ekor. Biarlah itu yang jadi atas kehidupanmu. Mari kau yang mau, kau saja katakan, telah kulihat Tuhan. Come on. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai kami mau berjuang sampai akhir Tuhan. Kau yang mau nyatakan
ku berjuang. Walaupun kami harus ngadepin cawan itu Tuhan, kami mau katakan sekali lagi dari hati kami Tuhan, kami mau katakan Tuhan, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Sorak-sorai kemuliaan bagi Raja di atas segala raja. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Yesus.